Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang harus santai dan malas sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa cek deskripsi video di situ. Kalian kalau yang mau beli baju koko ada Alqaldi, dan juga yang mau beli parfum ada dari Kamuni, ada 5 varian. Kalau gua pakai yang Dutch sama Dubai ya. Kalian enak baunya itu harumnya itu harum sultan, dan harganya merayat yang pasti. Dan juga buat kalian yang mau umroh bisa juga cek deskripsi, itu melayani umroh dengan yang kalian mampu, dengan yang kalian bisa. Ada paket backpacker sampai paket VVIP, semua paket ada. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys. Konten kita kali ini ya, Gubernur Kalsel kan kemarin sempat jadi buron. Ini lawaknya Indonesia ini guys. Nah, mau tiba-tiba ada postingan begini nih. Lah, lawak, nah, kan lawak. Nih men, KPK RI orangnya udah muncul tuh. Ya, dicari KPK dan disebut kabur. Gubernur Kalsel Sabirin Nur tiba-tiba muncul pimpin apel. Buah. Bisa ya begitu ya, padahal sempat jadi buron. Nah ini KPK-nya gimana? Apakah akan wallahu a'lam. Kayak apa Buan Banjar lah. Dasar masin benar Buan Banjar nih. Buronan gini masih bisa mimpin apel. Emang dasarnya sakti Buan Banjar nih. Asli sakti. KPK gini kalau berkutik lalu lah. Nah, buronan pimpin apel kayak apa? Berita sebelumnya kan Paman Birin ini buronan jar. Tapi kayak apa? Sakti mana Buan Banjar nih? Kita dengar ada videonya juga nih, berita videonya nih. Diburu KPK, Gubernur Sabirin Nur tiba-tiba muncul di kantor Pemprov Kalsel, sampaikan pesan ini. Kayak apa kada sakti lah. Buronan KPK nih. Nah. Memang dasar sakti Buan Banjar nih. Dasar sakti Buan Birin. Setelah jadi buron Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, selama 1 bulan, Gubernur Kalimantan Selatan, Kalsel, Sabirin Nur akhirnya kembali muncul ke publik pada Senin, 11 November 2024. Bayangin, sebulan jadi buron, sebulan walai jadi buron, tiba-tiba muncul apel, kayak apa? Hanyar Paman Sabirin, hanya Paman Birin aja nih. Lah buronan kawa mimpin apel, dasar sakti benar. Asli sakti. Lanjut. Pria yang akrab disapa Paman Birin tersebut diketahui memimpin apel di halaman kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru. Kemunculan Paman Birin bertepatan 1 hari sebelum pembacaan hasil putusan sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan pada Selasa, 12 November 2024 besok. Besok nih lah, ada sidang pra-peradilannya. Sebelum pra-peradilan sehari muncul di sini, sebulan jadi buron. Jadi kada ditahan nunggu hasil pra-peradilan. Ulun yakin nih nah, saktinya Paman Birin nih. Pra-peradilannya menang tuh. Ini ulun yakin aja, tebakan aja lah.
Sidin sebulan buron supaya kada ditahan nih nah. Sidin kan mengajukan pra peradilan. Karena di pra peradilan itu isuk hasilnya tanggal 12. Ulun yakin di Jepang lah. Ulun yakin aja. Boleh kalau lah yakin lah menebak-nebak tuh nah. Isuk menang paman birin di pra peradilan ya. Sampai pra kayak itulah. Dasar memang sakti banget paman birin nih masin benar biar paman naik. Wah, lanjut. Kehadiran Paman Birin disambut haru dan sukacita oleh ASN dan pegawai di lingkup Pemprov Kalsel. Disambut hangat lah. Anak buah Sidin banyak masih loyal. Asli KPK gini. Lewat KPK kawalai. Buron KPK nah sebulan kayak apa? Hanyar Paman Birin aja. Buron KPK kawal mimpin apel. Ada nang kayak itu lagi kak. Ada walai nyaman barangnya nih. Masin barangnya. Lanjut. Saat memimpin apel, Paman Birin sempat menyinggung dan menegaskan bahwa dirinya masih berada di Kalsel. Selain itu, Paman Birin menitip pesan kepada semua pegawai agar tetap bekerja dengan penuh semangat. Ia juga berharap para pegawai turut menyukseskan ketahanan pangan dan selalu menjalin sinergitas dengan kabupaten kota se-Kalsel. Sebelum mengakhiri sambutannya, Paman Birin memanjatkan doa agar selalu diberikan keselamatan. Istimewa Paman Birin nih. Istimewa memang. Masih kawa memberikan arahan dan berdoa diberikan keselamatan. Iya, nyata. Isuk menang nih pra peradilan nih kayaknya nih. Menang Sidin nih di pra peradilan kayaknya. Ini tebakan dulu aja nih. Menang kalau lah. Meski demikian, Paman Birin belum memberikan keterangan terkait nasibnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi. Sidin tahu kalau lah kalaunya Paman Birin ini, Sidin nih buronan tahu nyata tahu viral benar, ya lah. Kadang muncul isuk putusan pra peradilan, Sidin muncul hari ini, yakin benar Sidin sudah menang nih, ya lah. Kada ada kisahnya, kada tahu Sidin. Pura-pura benar aja lah. Jangan baper paman lah. Aduh. Sebelumnya diberitakan, KPK menetapkan 7 tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Kalsel. Satu di antaranya yaitu Sahbirin Nur. Paman Birin diduga menerima fee 5% dari pekerjaan proyek Dinas PUPR Kalsel. Salah satu tersangka Sidin. Cuman kan di pra peradilan. Tersangka tuh mestinya ditahan. Cuman hilang sebulan. Isuk pra peradilan, menang isuk kerja ditahan, masin benar Sidin nih. Apalagi kawan. Nah. Namun, Paman Birin mengajukan gugatan pra peradilan ke PN Jakarta Selatan terkait penetapan status tersangka terhadap dirinya oleh KPK. Gugatan pra peradilan tersebut didaftarkan pada Kamis, 10 Oktober 2024 dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Dalam permohonannya, Sahbirin meminta agar penetapan tersangka oleh KPK dinyatakan batal. Kalau menang iso, yakin dulu nah. Sudahlah video fullnya kena ulun taruh di belakang. Kada usah lawas-lawas. Intinya, kada ada orang nang sakti kayak orang Banjar nih. Dasar memang sakti orang Banjar nih lah. Nah buronan KPK walai. Sebulan hilang. Esok hasil sidang pra peradilan Sidin muncul. Yakin aku menang esok. Menang Sidin pra peradilan. Batal tersangka tuh. Wah, keren. Udah, kayak itu aja wala ya. Kayak itu aja wala. Ulun melatih bahasa Banjar ulun nah. Biar kada hilang. Amunya ada nang berkirim mandai. Wah, nyaman benar. Ulun, Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit berdahulu lah. Beredaan kita lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bubuan Banjar nang hendak beli baju koko, cek deskripsi. Di situ ada Alkodi. Hingga nang hendak parfum juga ada dari kamu nih. Lah, variannya ada 5. Nang hendak umroh juga. Nah, hubungi adminnya nah. Lah, beimbai kita berumroh. Beimbai kita mendapat di tanah suci Makkah dan Madinah. Setelah jadi buron Komisi Pemberantasan Korupsi,
KPK, selama 1 bulan, Gubernur Kalimantan Selatan, Kalsel, Syahbiri Nur akhirnya kembali muncul ke publik pada Senin, 11 November 2024. Pria yang akrab disapa Paman Birin tersebut diketahui memimpin apel di halaman kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru. Kemunculan Paman Birin bertepatan 1 hari sebelum pembacaan hasil putusan sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan pada Selasa, 12 November 2024, besok. Kehadiran Paman Birin disambut haru dan sukacita oleh ASN dan pegawai di lingkup Pemprov Kalsel. Saat memimpin apel, Paman Birin sempat menyinggung dan menegaskan bahwa dirinya masih berada di Kalsel. Selain itu, Paman Birin menitip pesan kepada semua pegawai agar tetap bekerja dengan penuh semangat. Ia juga berharap para pegawai turut menyukseskan ketahanan pangan dan selalu menjalin sinergitas dengan Kabupaten Kota se-Kalsel. Sebelum mengakhiri sambutannya, Paman Birin memanjatkan doa agar selalu diberikan keselamatan. Meski demikian, Paman Birin belum memberikan keterangan terkait nasibnya yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi. Sebelumnya diberitakan, KPK menetapkan 7 tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Kalsel. 1 diantaranya yaitu Syahbiri Nur. Paman Birin diduga menerima fee 5% dari pekerjaan proyek Dinas PUPR Kalsel. Namun, Paman Birin mengajukan gugatan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan terkait penetapan status tersangka terhadap dirinya oleh KPK. Gugatan pra-peradilan tersebut didaftarkan pada Kamis, 10 Oktober 2024 dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka. Dalam permohonannya, Syahbirin meminta agar penetapan tersangka oleh KPK dinyatakan batal. Syahbirin meminta PN Jakarta Selatan untuk memerintahkan KPK agar menghentikan penyidikan terhadap dirinya. Ia juga meminta KPK dihukum untuk membayar biaya perkara yang dia ajukan. Diketahui, sidang pertama gugatan pra-peradilan tersebut dijadwalkan pada Senin, 28 Oktober 2024 lalu. Jangan lupa subscribe ya.